Jadi pertemuan di Wembley ini itu pertemuan yang ideal untuk final karena memiliki bukan saja starting 11 yang bagus, tetapi di kedalaman skuad di bench dua-dua bagus. Tidak ada yang menjadi Inggris punya bagus, mereka punya bagus Italia. Jadi enak nih. Ya, mumpung demam Piala Eropa 2020. Ini Piala Eropa yang salah judul karena dimainkan tahun 2021 sebenarnya. Karena pandemi ya. Oke, menjelang final saya saya sengaja mengundang. Saya Uber dia ya kan. Sahabat saya, salah satu pandit terbaik di Indonesia ya. Selain teman saya lagi Coach Justin. Jadi iya, yang beginilah, yang ngomongnya tajam-tajam lah. Karena aliran saya itu dulu saya kalau jadi presenter juga yang tajam, yang kencang. Iya, saya adalah orang gitu pertama yang kalau komentari itu kencang. Zaman harus dulu kencang ya. Harus ngegas terus, gas terus ya. Gas terus supaya penonton semangat. Ini sport, Bung, ya kan? Iya, betul. Rodi bagaimana? Bang Ropan. Iya. Oke, Bung Helmi. Iya. Sehat selalu ya. Sehat lah. Sehat lah. Jadi kita Zoom aja. Jadi kita memang stay at home, tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Iya, betul. Tadi saya saya tadi pagi ini podcast Thomas Teddy Kurniadi, salah satu legenda basket Indonesia yang sekarang di Amerika, orang pertama yang ngedang di lapangan. Thomas Teddy pertama ya? Ya, sekarang dia di Amerika bekerja, terakhir 8 tahun bekerja untuk Kobe Bryant. Oke. Karena sekarang juga lagi NBA final nih, Iya ya? Ya, sekarang yang tidak kalah hebat untuk Indonesia. Inilah olahraga Indonesia nomor 1. Sepak bola. Yang final tuh NBA siapa, Bung Helmi? Suns sama Milwaukee siapa? Milwaukee Bucks lawan Milwaukee Bucks ya. Nggak seru sebenarnya karena dua-duanya tim dari kota kecil ya. Istilah di NBA itu small market. Karena baik Milwaukee maupun Phoenix itu small market lah, bukan tim dengan penonton dari kota yang gila gitu. Kan kalau gila itu kan Los Angeles, Chicago, New York, Miami, Boston gitu, Detroit. Ini kota kecil aja. Ya. Kita ngomong Piala Eropa. Euro. Kita bergosip-gosip, tapi nggak cukup cuman bergosip, tapi kita juga minta analisa. Inggris akan bertemu dengan Italia. Dua kekuatan sepak bola dunia ya. Walaupun Inggris itu terseok-seok asal sepak bola, tetapi prestasinya di level dunia, malah di level Eropa. Eropa kapan Inggris juara, Bung? Inggris belum pernah juara itu Piala Eropa. Belum pernah juara. Malah final cuman pernah final doang ya? Semifinal bahkan. Final nggak pernah. Final juga nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Tahun 95 terakhir ya katanya ya. Tahun 96 dia semifinal. 96 di semifinal. 96. Kalah dengan Jerman. Kalah dengan Jerman, adu penalti di Wembley. Adu penalti. Yang membuat gagal siapa? Yang satu-satunya yang gagal yang terakhir itu ya Gareth Southgate yang pelatih sekarang. Ya sekarang jadi pelatih. Gareth Southgate. Jadi kemarin kemenangan melawan Jerman itu disambut emosional banget ya Bung Ropan nih. Iya, itu kemenangan yang bagi mereka itu sudah juara bahkan ya. Itu euforianya kan luar biasa tuh di luar stadion, bukan di dalam stadion. Bahkan tuh di jalan-jalan, di kafe-kafe kan. Udah kayak juara Eropa. Karena mereka nggak pernah menang lawan Jerman ya. Susah, karena di Wembley itu kan mereka terakhir kalah tuh 96 itu. Bagaimana di semifinal ada istilah football is coming home waktu itu kan. Gagal. Nah, akhirnya sekarang dia kembali. Ini dendam kesumat bagi Southgate ini. Yang terbalas melawan Jerman. Iya. Kita ngomong dulu bagaimana menurut komentar Bung Ropan Inggris waktu meluluh lantakkan Jerman dengan skor 2-0 ya, cukup meyakinkan. Iya. Kalau bisa melihat saya sudah wajar saya pikir ya Inggris ya, bukan karena mereka bermain di Wembley ya, bukan. Karena Jerman juga itu lagi menurun ya. Karena sebelum lawan Inggris kan dia hampir kalah, bahkan hampir kalah lawan Hongaria. Ya. Itu hanya gol terakhir dari Leon Goretzka yang menyelamatkan mereka untuk 2-2 sampai mereka bisa lolos. Hampir saja mereka nggak lolos. Dari situ sudah bisa kelihatan bahwa Joachim Löw sebagai pelatih Jerman ini mungkin agak pikun sedikit ya, kalau bisa dikatakan. Iya. Jerman nggak biasa bermain dengan skema 3-4-3, dicoba dengan 4-3, dipaksakan terus bermain 3-4-3.
Ya, jadi ini yang membuat Jerman agak sulit untuk bisa berkembang dengan pola demi. Jerman biasa bermain dengan 4 back, tidak terbiasa dengan 3 back. 3 back. Nah, iya, melawan Inggris kemarin itu Southgate saya pikir bagus di dalam skemanya bagus. Dia bermain dengan 3 back di luar dugaan. Biasa kan Inggris 4 back kayak kemarin 4 back. Ya, melawan Denmark. Lawan Jerman itu dirubah sama Gareth Southgate. Dia pakai 3 back, tetapi dia taruh 4 pemain yang bertahan di depan 3 back-nya itu. Jadi Kieran Trippier yang biasa nggak bermain di situ, itu didorong ke kanan. Kyle Walker itu masuk ke dalam bersama dengan Stones dan Maguire. Di depan itu jadi ada 7 pemain yang lebih bertahan. Luke Shaw di kiri, kemudian didampingi oleh Calvin Phillips dan Declan Rice. Jadi ada 7 pemain melawan Jerman karena ini bagus saya pikir. Kenapa dia pasang Trippier di kanan dan kemudian Luke Shaw di kiri? Itu untuk mengatasi 2 wing Jerman, 2 back sayap Jerman yang kuat sekali. Joshua Kimmich di kanan dan Robin Gosens di kiri. Nah, itu yang tidak berkembang bagi Jerman. Sehingga bagus bagi Inggris dengan 7 pemain bertahan. Nah, ketika bermain di Ukraina dengan di Roma lawan Ukraina dirubah sama Southgate. Bermain dengan pola yang beda. Dengan 4 pemain belakang, kemudian dikembalikan dengan 2 gelandang, 3 penyerang yang lebih bagus, Harry Kane di depan, itu jauh lebih bagus. Ya, bagaimana Mount dimainkan kembali, Jack Grealish ada lagi. Dengan Jerman cuma 3 pemain depan yang ada waktu dengan Jerman. Ya. Cuma ada Harry Kane, ada Sterling ada di situ. Ya, jadi itu agak sangat berat buat mereka tuh untuk karena mereka bertahan dengan total tuh. Tapi counter attack-nya mereka itu jalan gitu. Jangan jalan. Itu yang membuat Jerman nggak berkembang main dengan mereka tuh satu di Wembley. Karena taktik dari Southgate itu betul-betul luar biasa. Jerman juga terkejut juga dengan 7 pemain yang lebih bertahan dari Inggris, tapi Inggris counternya jalan. Jerman nggak bisa bikin apa-apa di situ. Itu, Bung Helmi. Apakah kalau stok pemain kan saya pikir kan Jerman kan tidak kekurangan, pemain juga bagus-bagus juga ya. Ini apakah ini karena kehebatan strategi dari seorang Southgate ya dibandingkan Joachim Löw? Ya, saya pikir memang saya katakan tadi itu strategi yang oke dari Southgate. Tetapi Jerman juga tidak punya banyak stok sebagai penyerang. Ada pemain depan. Mereka hanya punya seorang Timo Werner yang lagi flop main. Ya, yang lagi parah benar main waktu itu. Jadi kita bisa melihat waktu Timo Werner dimainkan, saya kaget juga. Kenapa Jerman bermain dengan mestinya dia bermain dengan false nine. Ya, tidak perlu harus Gnabry dimainkan lebih dulu, tapi Werner dimainkan di sini. Ada 1 kali one on one 1 kali dengan Pickford nggak bisa masuk. Ini pemain Chelsea yang salah satu pemain mahal bermain. Nah, Jerman tidak punya lagi seperti dulu Miroslav Klose, ya, ada Lukas Podolski, ya bagus-bagus mereka punya pemain. Sekarang nggak bisa. Paling akhirnya kan sekarang yang dilakukan oleh Joachim Löw adalah memanggil pemain-pemain tua seperti Müller didatangkan lagi yang tadinya udah out, ya kan, Mats Hummels yang udah tua juga akhirnya masuk untuk bisa. Ya, karena Jerman memang agak kesulitan. Padahal tahun ini mereka juara tim U21 di Eropa. Gitu loh. Iya. Nggak ada dipromosikan ya? Tidak ada dipromosikan. Mungkin di Qatar 2022 mereka akan bermain ya. Di Qatar tahun depan Piala Dunia di Qatar. Iya, itu yang sehingga Joachim Löw ini begitu keluar sangat sesak juga ya. Dia gagal di Euro, sekarang sudah Hansi Flick yang ambil. Tapi saya pikir kemarin dia agak bingung melepaskan pemain melawan Inggris. Selain Southgate punya taktik yang bagus, dia sulit untuk bisa memilih pemain yang pas untuk melawan Inggris. Itu jadi, saya kira. Pertarungan Jerman melawan Inggris itu menarik. Karena kita tahu kalau Jerman itu walaupun secara klub mungkin hanya Bayern yang bagus, ya kan? Ya, betul. Tapi untuk piala gitu, piala Eropa, piala dunia itu adalah tim yang sulit dikalahkan, ya. Jerman itu timnya tidak bagus tapi sebagai negara keren. Sebaliknya Inggris, timnya bagus tetapi sebagai negara itu parah. Ya kan parah. Ya. Jadi itu selalu menjadi, dan kemarin itu berbalik semua ya Bung Ropan ya. Ya, jadi orang bisa melihat begini, Bung Helmi ya. Kenapa Jerman itu bagus secara tim nasional? Selain nasionalisme mereka mungkin tinggi, tapi dilihat di sini bahwa mental mereka, ya, karakter mereka bermain itu satu kesatuan kolektivitas sangat tinggi, sehingga mereka bisa 8 kali bisa ke final Piala Dunia, 4 kali mereka juara, 4 kali runner up. Di Euro mereka 6 kali, satu-satunya tim di Eropa yang bisa 6 kali ke final Euro Jerman, 3 kali juara, 3 kali runner up. Itu Jerman. Nah, Inggris, kenapa Inggris agak sulit di tim nasional? Dan padahal pemain-pemain mereka hebat. Bahkan di Euro saat ini mereka adalah satu kesatuan yang punya nilai transfer tertinggi. 26 pemain, 18 triliun.
semua skuad Inggris. Oh iya, yang ada. Tertinggi di antara ya. Oh ya, jumlahnya tuh kalau di total itu 18 triliun ya. Yang ada di lapangan. Di antara semua tim yang ada di lapangan. Jadi semua tim itu kalah sama dia. 24 tim yang hadir itu kalah. Nah, kenapa itu tim yang bagus 24 triliun itu tapi susah bermain di tim nasional? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa mereka sulit? Juara dunia cuma 1 kali tahun 66, kalahin Jerman di final di Wembley. Setelah itu Piala Eropa mereka nggak ke final, jangankan juara. Ini negara yang kompetisinya luar biasa loh. Yang di betul-betul oleh media bagus kan semua. Wah, luar biasa kompetisi. Pemain-pemain bagus, tapi di tim nasional tidak bisa. Ini karena saya pikir semua kapten kesebelasan yang ada adalah kapten kesebelasan pemain-pemain luar negeri semua. Pemain-pemain top yang dari luar. Penjaga gawang terbaik yang ada di Liga Primer semua adalah pemain asing. Ya. Coba dihitung. Pelatih terbaik dunia itu adalah pelatih asing yang ada di Inggris. Ini yang membuat generasi Inggris sulit untuk berkembang, ya. Itu. Coba lihat hitung, semua kapten kesebelasan yang ada di Liga Primer itu 99% adalah pemain asing. Dan pelatih hebatnya pun juga itu dari yang asing membuat semua ya. Pelatih hebat semua, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer, Guardiola, Jose Mourinho, semua dari luar. Kapten kesebelasan, penjaga gawang semua hebat-hebat dari luar, ya kan? De Gea di Manchester United. Ederson Moraes bermain di City, ya kan? Jadi mau bilang bagaimana? Alisson Becker di Liverpool, Benjamin Mendy di Chelsea, Ben Leno di Arsenal, Hugo Lloris penjaga gawang Prancis, Hugo Lloris itu bermain di Spurs. De Gea lagi coba, De Gea, coba lihat bagaimana mau berkembang karena itu semua pemain-pemain top itu datang ke sana tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain Inggris untuk berkembang. Kapten kesebelasan semua dari luar semua. Ini yang membuat mereka sulit. Padahal pemain-pemain muda Inggris itu top semua. Kecuali itu MU semua. Saya yang membelain MU karena banyak sekali pemain Inggrisnya ya. Kaptennya Harry Maguire ya kan, Harry Maguire, kemudian pemain topnya juga Rashford, Greenwood ya. Sekarang Jadon Sancho itu semuanya kembali ke MU. Makanya saya sekarang pakai baju Rashford nih, Bung. Woi, ini baju waktu Rashford, ya? Waktu MU memenangkan Piala FA berapa tahun terakhir nih. Betul ya. Sayang Rashford tuh nggak dapat jam terbang, Bung Helmi ya. Di Euro kali ini tidak dapat jam terbang. Iya, itu dari Southgate ya. Ya, Southgate, bagaimanapun dia never change the winning team ya. Rashford tidak turunkan. Jadon Sancho yang pemain hebat itu hanya diberikan kesempatan pada saat Sako tidak fit gitu ya. Tapi pilar pertahanannya Inggris itu MU, Bung, karena Harry Maguire dan Luke Shaw ya. Oke. Jadi kalau saya lihat dari pengamatan saya tentang tim nasional Inggris saat ini, itu Southgate sudah mendapatkan 9 pemain yang sudah firm, sudah oke. Hanya ada 2 pemain yang selalu berganti-ganti. Di bawah Mister sudah nggak tergantikan, Pickford. Di belakang itu Kyle Walker, Luke Shaw, kemudian Stones sama Maguire. Ya, 4 itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Ya. 2 yang menjadi gelandang double pivot di situ adalah 2 anak muda. Ya, Declan Rice di West Ham dan juga Calvin Phillips pemain Leeds United. Di depannya ada 2 yang adalah Harry Kane kapten kesebelasan dan Raheem Sterling. Keren. Ya. Nah, hanya ada 2, keren. Hanya ada 2 tempat yang selalu diputar oleh Southgate. Itu di sisi kanan, apakah Bukayo Saka masuk di situ, Mason Mount masuk di situ, Jack Grealish masuk di situ, atau kemarin Jadon Sancho yang masuk ketika lawan Ukraina. Jadi itu aja. Kalau 9 pemain dia udah firm, udah pas, udah dapat. Itu yang saya pikir dengan Inggris saat ini udah oke. Daripada cuma 5 pemain, 9 pemain sudah betul-betul oke dia dapat gitu. Dan itu dan cukup menarik ya komposisi tim Inggris sekarang, banyak sekali pemain muda, pemain yang di Premier juga bukan yang superstar banget tapi diberikan kesempatan oleh Gareth Southgate ya. Oke, kita ke Italia sekarang. Italia setelah dipegang oleh Roberto Mancini yang pernah melatih Manchester City tiba-tiba menjelma gitu ya. Padahal secara klub timnya kan lagi membeli juga lah tim-tim dari Italia sekarang ya. Juventus di Champions kan tidak terlalu bagus. Serie A ya. Secara negara sekarang gila, undefeated beberapa pertandingan. Jadi komentar Bung Ropan gimana? Sejak dia mengambil alih dari kegagalan total Ventura saat itu pelatih
Ventura di Italia, mereka gagal itu sebagai tim besar, pernah juara dunia 4 kali, mereka gagal lolos ke Rusia. Ini satu aib besar buat mereka. Memalukan. Kalah lawan Swedia bahkan. Ya. Memalukan sebagai tim yang besar sama Swedia nggak bisa lolosnya. Setelah itu ada pembenahan yang luar biasa. FIGC sebagai PSSI-nya di sana merombak total, menunjuklah Roberto Mancini ini. Saya pikir ini penunjukan yang oke. Dia mantan pemain nasional Italia, ya, yang bagus. Kemudian bagaimana dia bisa mengubah pemain, dia bisa mengubah gaya Italia itu. Iya, dia bisa mengubah gaya pemain Italia itu tidak selalu menunggu atau melakukan serangan balik, tetapi bermain dengan lebih terbuka. Itu saya pikir satu. Dia lebih suka pemain-pemain Italia lebih terbuka bermain, lebih tidak agresif. Lagi Catenaccio juga kan? Ofensif. Tidak ada. Itu yang dia rubah sama sekali. Jadi paradigma orang bisa melihat bahwa Italia ini bermain dengan Catenaccio lah, ya, kemudian banyak menunggu untuk counter attack, itu diubah sama Mancini bermain lebih terbuka. Makanya melawan Belgia, dia nggak takut lawan Belgia. Belgia main terbuka, ayo, lu jual gua beli, gitu kan? Jadi itu yang yang jadi istilah kalau ditinju itu jual beli pukulan itu, iya kan? Lawan Belgia. Jadi dia tak, kalau Italia dulu ketemu Belgia itu pasti bertahan. Kalau yang lama pasti akan banyak menunggu karena Belgia kan pemain-pemain yang terbuka tuh, ya. Kevin De Bruyne semua, Lukaku, ya, pemain terbuka. Tapi kemarin itu jual beli pukulan dan dia berhasil 2 gol pertama, 2 pertama. Jadi itu yang ditempat sampai 32 pertandingan itu beruntun nggak pernah kalah. Itu kemarin bagaimana dia? Ada 10 match secara beruntun juga clean sheet. Luar biasa. Sebelum kena 1 gol lawan Austria di babak perlapan final. Jadi ini tim yang luar biasa. Dia bisa, pemainnya nggak ada yang bintang, saya pikir. Pemain sekarang itu Italia nggak ada yang bintang sama sekali. Bintang banget, tapi kolektivitas nggak ada bintang banget. Kolektivitas mereka nggak ada yang menduga siapa tuh Leonardo Spinazzola. Nggak ada yang tahu pemain itu. Bek kiri yang bagus. Akhirnya dia kan pemain bagus. Sempat 2 kali man of the match sebelum dia cedera kemarin. Nggak ada. Paling pemain yang saya paling yang ya mungkin sama ya, yang bintang mereka menurut saya sih kipernya Donnarumma lah ya paling ya. Donnarumma, iya, itu masih muda Donnarumma. Satu-satunya pemain Milan yang dipanggil, ya. Donnarumma. Ada 4 pemain Juventus, di antaranya 2 menara kembar mereka yang sudah tua. Jadi Mancini ini saya pikir tahu persis bahwa untuk bisa menguatkan di belakang, dia perlu 2 pemain yang chemistry-nya itu sudah dapat. Selama 1 dekade terakhir itu pasangan Leonardo Bonucci dan Chiellini itu selalu berpasangan di Juventus. Ya, jadi ini luar biasa. Dia taruh di depan Donnarumma agak aman karena ada 2 pemain berpengalaman. Padahal usia mereka, Bonucci 35 tahun, Chiellini 37 tahun. Untuk ukuran pemain sudah agak lebih tua, tapi mereka bermain betul-betul kuat di belakang. Pengalaman mereka bagus. Nah, di kiri kanan Mancini taruh pemain-pemain muda yang lebih ini. Satu dari Napoli di Lorenzo, Spinazzola dari Roma. Jadi itu yang membuat yang hebat banget. Ada 3 gelandang mereka, Jorginho yang bermain di Chelsea, ya kan? Main bagus. Barella di Inter Milan, Verratti di PSG, dia taruh di depan. Di depan dia taruh lagi Ciro Immobile, top skor di Lazio. Ada Chiesa di Juventus dan Lorenzo Insigne dari Napoli. Jadi ini 11 starting 11 yang bagus yang selalu dimainkan. Dia punya kedalaman squad juga bagus, sama seperti Inggris. Punya bench, jadi super sub mereka bagus. Jadi pertemuan di Wembley ini, itu pertemuan yang ideal untuk final, karena memiliki bukan saja starting 11 yang bagus, tetapi di kedalaman skuad, di bench, dua-dua bagus. Tidak ada yang menjadi Inggris punya bagus, mereka punya bagus Italia. Jadi enak nih. Oke. Itu Bung Helmi. Baik, saya senang banget nih, saya mendapatkan komentator yang betul-betul mengulas itu dalam gitu ya, punya pengetahuan tentang sejarah, punya pengetahuan tentang pemain, tiap pemain. Jadi ini yang dirindukan. Jadi ya, saya sih bukan apa-apa. Saya adalah seorang komentator juga mantan. Jadi saya adalah alirannya, kita nggak cuma bercanda-bercanda doang lah ngomentarin pertandingan. Oh iya, jadi, nggak boleh. Ya, jadi boleh lah bercanda. Cuman kan kadang-kadang penonton juga perlu dibekalin dengan hal-hal yang kayak gini. Ya, terima kasih Bung Ropan sudah menjadi tamu saya. Oke, di final menurut saya Bung Ropan akan pegang siapa? Ini kan sulit karena Inggris ini adalah tim yang harus menjadi juara, Bung Helmi. Kenapa saya katakan menjadi juara? Mereka sudah tanggung, sudah ada di final, ya kan? Dan diuntungkan karena mereka 7 kali menjadi tuan rumah. Mereka hanya 1 kali keluar di perempat final ke Roma. Itu harus dimanfaatkan. Kalau Inggris nggak juara, ini sangat bodoh buat mereka karena tidak mungkin lagi mereka mau juara 10 atau 20 tahun depan. Ini agak sulit. Kesempatan itu ada sekarang.
Jadi saya pikir Inggris bisa juara karena mereka tidak punya kesempatan lagi. Ini harus dimanfaatkan oleh Inggris. Kebetulan mereka ada di final dan kan mereka belum pernah lolos ke final, belum pernah juara. Italia sudah pernah. Italia itu terakhir juara tahun 68 mengalahkan Yugoslavia di final ya. Dan kebetulan Inggris itu dari posisi ketiga ya bersama dengan Uni Soviet saat itu di tahun 68. Setelah itu sekarang Italia ini untuk ya 68 ya Italia juara, Inggris di urutan ketiga. Nah sekarang Italia untuk keempat kalinya dalam sejarah mereka lolos ke final. Dia kalah 2 kali setelah juara 68, dia kalah tahun 2000 lawan Prancis dan 2012 mereka kalah dari Spanyol 4-0 ya saat itu. Nah itulah saya bilang bahwa Italia tim bagus, bukan Italia jelek. Italia tim yang bagus, punya kesempatan juara. Tapi Inggris bermain di depan publik mereka di Wembley, ini harus mereka manfaatkan. Ada home advantage ya. Ya. Home, apalagi Boris Johnson sudah mempersilakan bahwa stadion bisa dipenuhi ya. Tidak ada lagi distancing ya, karena mungkin di Inggris mereka sudah bisa mengatasi COVID ya, Bung Ropan ya. Iya betul, dan itu saya katakan harus dimanfaatkan tim yang luar biasa. Baru kemarin mereka kemasukan, ya dari 6 pertandingan terakhir baru kemarin. Sebelumnya mereka memasukkan 8, kemasukan 0. Kemarin baru mereka kemasukan dengan gol dari Damsgaard. Jadi ini pertahanan mereka bagus, tengah juga bagus. Tinggal kita lihat Southgate mau main seperti apa, ya untuk bisa melayani Italia. Italia pasti akan bermain dengan 4-3-3, itu sudah kebaca. Mancini ini akan bermain dengan 4-3-3, pasti. Nah, Southgate ini kan bisa berubah-ubah. Jadi itu enaknya di Southgate. 3 pertandingan dengan 3 pola berbeda yang kita mainkan. Itu yang membingungkan. Kita akan lihat nantinya, Bu Helmi, apa yang dia akan harus lakukan. Terutama menempatkan apakah Bukayo Saka kembali akan bermain di kanan atau Grealish atau Mason Mount, atau Jadon Sancho. Ya. Kan di luar dugaan. Sancho kemarin nggak ada yang menduga tiba-tiba main full lawan Ukraina. Iya, padahal sebelumnya Sancho cuma 6 menit bermain sebelumnya. Ya. Hanya 6 menit. Tapi kemarin itu di luar dugaan dikasih kebebasan bermain full. Bermain lawan Ukraina 90 menit nggak diganti. Ini yang bagus. Pemikiran ini yang sulit ditebak terhadap Southgate. Jadi itu saya pikir Southgate akan memainkan apa? Bisa aja Phil Foden dimainkan lebih dulu. Kita nggak tahu Phil Foden untuk bisa mendampingi Harry Kane dan Sterling di depan. Jadi kalau bisa menang saya pikir ini 5-5-4-5 ada di Inggris. 5-5-4-5. Persentasinya ya. Yang ngeri kalau Harry Maguire dengan 2 kartu merah tidak boleh main ya Bung Ropan. Kalau dia nggak bisa bermain, saya kira berbahaya. Ada pemain Villa yang bermain itu Tyrone Mings yang bisa bermain di sana. Tetapi itu kalau di final ini biasanya kartu merah 2 kartu kuning itu akumulasi itu akan dihapus. Biasanya. Biasanya itu yang lakukan. Ya, akan bisa dihapus. Kalau ini dihapus, saya pikir Inggris akan melaju dengan mulus. Itu belum ada pemberitahuan tapi ya. Ya, tapi saya pikir ini akan dihapus. Kalau dengan Mings juga nggak usah khawatir. Memang kalau dengan Maguire agak lebih tenang ya. Pickford akan lebih tenang. Tetapi kan Mings ini sudah membuktikan di pertandingan pertama mereka di grup D, mereka menghadapi Kroasia, runner up Piala Dunia, mereka menang 1-0 tanpa Maguire. Ya. Lawan Kroasia, Luka Modric dan kawan-kawan. Ada Mings dan Stones yang bermain di situ. Jadi sudah teruji juga bahwa mereka, karena didukung bermain di kandang, Bung Helmi. Bermain dengan 60.000 penonton yang dukung itu luar biasa. Jadi ini yang membuat Inggris punya kesempatan untuk juara. Pertama kali dalam sejarah. Selama 60 tahun. Baik, kita cermati. Tapi kalau membandingkan Tyrone Mings dengan Maguire saya pikir salah satu back terbaik Liga Inggris atau mungkin dunia kali ya. Karena dia punya kemampuan attacking ya. Betul. Attacking, apalagi kalau set piece, dia ada dia ada di kotak ya. Dengan tandukannya kemarin aja hampir masuk tuh ya. Tandukannya dia. Lawan Ukraina kan bagaimana tandukan dia lawan Ukraina kan bisa melihat kan Maguire. Jauh lebih bagus Maguire dibandingkan dengan Mings. Maguire lebih tenang kalau ada Maguire. Pemain yang cepat sekali. Pengambilan posisi dia oke. Ya. Bagaimana interceptnya dia bagus, clearance dia di kotak penalti bagus. Ya. Duel udara juga dia enak, tackle-nya bagus. Ya itu. Jadi ini pemain yang cocok. Dan ini suatu kolaborasi yang baik dengan Stones karena kedua pemain ini kan sudah terjalin di Piala Dunia 2 tahun lalu ketika mereka ke semifinal di Rusia. Stones dan juga Harry Maguire. Jadi ini pas. Southgate tidak menggantikan 2 back tengah mereka, itu betul-betul sudah menyatu gitu. Stones dan juga Maguire. Ini yang menguntungkan di lini belakang bagi ini sehingga mereka kelihatan begitu kokoh. Kenapa? Dalam 5 pertandingan nggak kebobolan karena itu. Bahwa di belakang itu sudah menjadi satu kesatuan yang kuat, Helmi. Betul.
Yang mengagetkan bahwa Southgate memberikan kepercayaan kepada striker yang dipikir orang sudah habis, sehingga di klubnya pun nggak terlalu gimana gitu, yaitu Raheem Sterling ya. Sterling, oke. Sterling ya, membuat gol, melakukan assist. Ya, jadi saya gimana komentar Bung Ropan? Ya, tidak ada yang menduga bahwa dia kan flop bermain pada musim ini dengan City. Namanya itu tenggelam. Iya, bahkan dia banyak juga di bangku cadangan. Iya, kalau Aguero pun sekalipun ya. Iya. Dia tenggelam dengan bagaimana gemerlapnya Phil Foden yang ada saat itu, ya anak muda yang bagus. Kemudian Ferran Torres, Riyad Mahrez di City, pemain bagus. Tapi di tim nasional kan beda. Ada pemain yang jelek bermain di klub, tetapi di tim nasional bagus, Bung Helmi. Ya, beda. Ada tuh. Iya, betul. Jadi agak berbeda. Nah, Sterling ini itu bagus kalau di tim nasional. Dia bisa mencetak gol 3 kali berturut-turut, kan itu luar biasa. Pemain dribblingnya dia keluar. Pemain itu yang mungkin dilihat oleh Southgate, bahwa pemain ini pas untuk bermain dari flank, dari sisi kiri, bagus, punya skill individu yang baik, dan enak permainan dia. Dan punya speed. Dia. Penempatan posisi sangat cepat. Lihat waktu gol bunuh diri kemarin dari Simon Jair Denmark. Dia ada begitu di situ. Begitu Saka masuk, lolos, crossing, dia ada di situ. Kalau nggak kena dengan bunuh diri pasti bikin gol itu. Gol keempat. Iya. Jadi ini pemain yang bagus, penempatan posisi dia cepat. Ya. Visi juga bermain oke, saya pikir. Tidak seperti di klub dia agak menurun. 2 musim lalu dia bagus di City, tapi musim kemarin nggak begitu bagus. Di timnas ini kesempatan buat dia. Makanya dia tidak tergantikan selalu. Pemain lain boleh keluar masuk, tetapi Sterling jarang diganti kecuali sudah unggul ya Inggris. Saya pikir itu menjadi senjata kekuatan bagi Southgate. Gitu. Ya. Orang pikir kan Rashford yang akan dimainkan, tapi Rashford tidak dimainkan. Ya. Padahal Rashford sebelumnya pernah dijadiin kapten sama Southgate ya. Sebelumnya orang bisa memperkirakan bahwa ini di 2 kiri itu Rashford dan Sancho. Lebih cocok kan? Jadon Sancho dan Rashford akan dimainkan sana untuk mendampingi. Iya, dua-duanya nggak dipakai. Jadi super. Kalau Sterling tidak bersinar, tidak membuat 3 gol, mungkin Sterling akan keluar. Pasti Rashford akan masuk atau Sancho. Tetapi karena dia konsisten, dilihat konsisten bermain di depan, iya sangat konsisten. Ini kan dibutuhkan pemain bukan karena bagus, dia konsisten. Kalau pemain itu konsisten, pasti akan mendapat tempat. Dan Sterling itu salah satu pemain yang sangat konsisten bermain depan. Dan sangat lagi berbahaya. Bagus, ya? Momentumnya lagi dapat Bung Ropan ya. Lagi bagus. Dia dapat gitu. Jadi Euro ini dia dapat gitu. Jadi itu yang berbahaya saya pikir. Ada buat Inggris. Italia harus hati-hati terutama di Lorenzo, pemain bek kanan ini untuk bisa menghadapi ini akan head to head langsung dengan Sterling. Jadi bahaya buat Di Lorenzo ini. Gitu. Karena berkali-kali bek lawan itu kalah cepat ya. Begitu dia dikasih umpan terobosan gitu dan dikejar, nggak ada bisa orang menutup seorang Raheem Sterling ya. Iya, sangat cepat masuk dia. Cepat sekali masuk untuk bisa ini. Dan pemain-pemain Inggris tahu bahwa dia selalu menyisir. Apalagi di permainan dia selalu cut inside dari kiri, dribble dari kiri, kemudian motong ke tengah. Dia cut inside dari tengah situ, kemudian dia melakukan flashing tembakan. Itu bahaya. Raheem Sterling ini. Ini yang harus dikawal betul-betul oleh Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo harus betul-betul mengawasi pemain ini. Termasuk gelandang-gelandang dari Italia yang harus betul mengawasi. Karena pemain yang berbahaya dari Inggris yaitu Sterling selain Harry Kane ya. Ini mesti betul-betul harus fokus ke lengah selesai. Gitu. Itu Helmi. Apalagi punya back sayap luar biasa, terutama Luke Shaw. Luke Shaw saya pikir wah menunjukkan betul, apalagi makin dihina oleh Jose Mourinho di Roma aja itu dia istilahnya itu Mourinho itu dia ludahin tuh. Jadi ini ya pemain yang tadinya dianggap biasa-biasa kan Luke Shaw ini. Banyak yang dianggap tapi bagus. Iya. Tapi bagaimana di fase gugur dikasih kesempatan dan dia bisa mendapat tempat yang baik ya. Bagaimana juga dipercayakan ketika lawan Jerman. Kan kunci Inggris tuh ketika lawan Jerman. Setelah lawan Jerman selesai, saya pikir mereka juara sudah. Ketika mereka lawan Jerman aja. Ketika mereka lewat sama Jerman, saya bilang ini akan menjadi milik mereka. Itu gelar juara itu tinggal tunggu waktu buat mereka. Untuk ke final udah aman. Dan tapi sebagai tim Italia itu ya, walaupun pemainnya mungkin merata ya, cuman satu yang bermain di Premier League ya, cuman Jorginho ya, yang lainnya itu kan tidak ada di Inggris. Rata-rata pemain-pemain dari tim lokal ya, Serie A, Juventus, Milan, Lazio gitu, Napoli gitu ya. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh tim Italia. Saya malah angkat topi pelatihnya ya. Bagaimanapun pelatihnya Roberto Mancini kan pernah cukup berpengalaman di Liga Inggris ya, Bung Ropan ya. Iya, betul. Dan pasti Mancini tahu
bagaimana untuk melihat karakter pemain-pemain Inggris ya. Sebagai pemain, nah sebagai itu, dan dia sebagai pemainnya, mantan pemain depan, itu posisi dia sama dengan Lorenzo Insigne. Waktu dia menjadi pemain di tahun 84 sampai 94, dia 1 dekade aja bersama dengan Italia. Dia keluar setelah Piala Dunia tahun 94 di Amerika. Ini pemain yang bagus. Jadi itu Insigne, pemain yang kecil di Napoli yang sekarang bermain di Italia. Itu satu posisi dengan Mancini. Jadi Mancini selalu bermain dari sayap. Jadi itu yang membuat bahwa Italia sekarang begitu bagus. Wing dia bagus. Chiesa di kanan, Lorenzo Insigne di kiri. Ini bagus. Dan dia tahu, saya pikir. Dia tahu bagaimana cara untuk meredam pemain-pemain Inggris. Ini pelatih yang bagus. Jadi dua pelatih yang dua mantan pemain yang saya pikir ini luar biasa. Dua mantan pemain tim nasional yang saya pikir akan melihat siapa yang paling jeli. Ini pertandingan ini kalau sudah begini, siapa membuat gol lebih awal itu menentukan. Gol pertama itu selalu saya katakan. Pertandingan yang berimbang seperti ini, gol pertama itu menentukan. Gol pertama itu sangat menentukan sekali. Jadi itu yang akan ramai kita tunggu. Bukan tidak mungkin akan adu penalti, perpanjangan waktu dan adu penalti. Bukan tidak mungkin, Bung Helmi. Karena ini kan sengit betul. Dua punya pertahanan yang bagus, dua tim punya gelandang-gelandang yang bagus, dan dua tim punya lini depan yang solid, yang kuat. Itu yang kita akan lihat nanti. Jadi ini final ideal, saya pikir ya. Iya, gitu. Final ideal ya. Iya, betul. Ya, jadi ini sangat final ideal. Walaupun banyak tim yang lebih diunggulkan juga tumbang ya. Orang mengunggulkan Belgia karena secara ranking dengan deretan pemain yang demikian menakutkan gitu kan, minimal ke final lah, ya kan. Juga kita kehilangan Portugal, juara bertahan, yang koleksi pemain juga gila. Ada Ronaldo, ya ada Bruno Fernandes, ada Sanchez yang sekarang juga lagi gila. Tapi mereka terhenti di babak-babak sebelumnya, Bung Roni ya. Iya, jadi ini Piala Eropa yang saya pikir Piala Eropa yang unik ya, bahwa peringkat pertama FIFA Belgia itu tersisih, nggak bisa lolos sampai ke semifinal. Banyak yang mengatakan bahwa ini layak ke semifinal. Kemudian Portugal juara bertahan, ya, dengan Ronaldonya, itu nggak bisa tembus, itu hanya sampai di babak 16 besar. Prancis juara dunia, juga di luar dugaan bisa kalah lawan Swiss. 3 tim besar yang itu bisa gagal melaju sampai semifinal. Orang bisa mengatakan bahwa ini pasti 3 tim ini salah satu akan ke semifinal. Betul. Tetapi karena ketika mereka tidak stabil, tidak konsisten di fase grup, ini yang membuat mereka keluar, sehingga Portugal itu sudah harus berhadapan dengan Belgia di pagi hari. Jadi ini sudah, orang bilang, final kepagian, sudah ketemu di babak 16 besar. Begitu juga dengan Italia, yang berada di grup utara sana ya, begitu menang di perempat final, langsung ketemu dengan Belgia. Jadi ini bagan yang agak berat, saya pikir, bagan yang luar biasa di sebelah ini. Inggris mendapat bagan yang agak lunak menurut saya. Dalam tanda betul ya. Agak lunak. Kecuali lawan Jerman ya. Itu aja. Begitu dia lawan Jerman, itu aja penentuan di situ. Dia lepas dari Jerman kan udah aman. Menunggu pemenang antara Swedia dan Ukraina. Ukraina yang lolos, akhirnya dia menang. Menunggu pemenang antara Ceko dan Denmark. Denmark yang keluar, akhirnya di semifinal. Inggris ketemu Denmark. Jadi lebih enak. Kalau di sebelah itu ada berkumpul tuh Perancis, Spanyol, Belgia, Portugal, Italia. Itu kan 5 tim kuat sekali itu. 5 tim. Jadi itu yang membuat saya pikir akan seru. Inggris juga tertolong setelah Jerman dia pukul, tertolong dengan tersisinya Belanda dari Republik Ceko. Kalau Belanda masih terus, ini bisa di semifinal Belanda melawan Inggris. Bisa aja terjadi. Ini akan rame, mungkin agak lebih seru tuh. Jadi Ceko itu meringankan juga jalan bagi Inggris setelah Inggris pukul Jerman. Iya. Apalagi Belanda target juara katanya ya. Iya, Belanda itu kan lagi bagus. 3 kali main di grup, 3 kali menang loh. 9 poin loh. Betul. Belanda. Coba. Tetapi memang itu yang bisa lihat. Ketika kalah sama Ceko, Inggris lebih enak. Nah, tinggal dia konsentrasi pukul Jerman. Udah selesai. Nggak ada lagi. Selesai itu. Di grup sebelah itu yang baku hajar tuh di grup sebelah tuh. Itu grup sebelah tuh. Waduh. Rame betul. Tapi tadi malam ya, Inggris lawan Denmark itu, saya kan penggemar Inggris ya. Tapi ngeri. Ya. Karena Denmark itu, saya ingat waktu tahun 92 ya. Mereka itu menggantikan juara. Cuman tim pengganti terus juara gitu. Dengan pemain satu pun nggak ada yang terkenal gitu ya. Kecuali mungkin Kasper Schmeichel, itu pun karena kita tahu bapaknya Peter Schmeichel gitu dan ada di Inggris gitu. Iya. Oh, tadi malam menggantikan. Iya. Betul. Kebobolan pertama, saya bilang ini bisa kejadian nih. Iya. Jadi saya pikir kemarin itu Inggris kenapa itu di agak keberuntungan tuh luar biasa buat Inggris tuh. Saya pikir gol pertama Denmark dari Damsgaard itu bisa melunturkan mereka kan, karena pertama kali mereka kebobolan, Pickford, ya.
Tetapi masih untung itu ada gol bunuh diri. Kalau seandainya tidak ada gol bunuh diri, Bung Helmi, saya nggak tahu bagaimana tuh. Ya. Selesai, bisa selesai itu pertandingan. Tetapi mereka itu, saya pikir mereka langsung merespon itu hanya dalam waktu 9 menit. Itu yang membuat Inggris ini hidup kembali. Ya. Ya, ketika yang di menit ke-30 Damsgaard membuat gol, kemudian mereka menjawab dengan gol bunuh diri di menit ke-39. Jadi saya pikir itu enak. Kalau ini sampai babak pertama 1-0 buat Denmark, ini bahaya buat Inggris. Untungnya Inggris sudah bisa menyamakan terlepas dari gol bunuh diri Simon Gerrard saat itu, tapi ini penting untuk cepat merespon. Kalau mereka tidak merespon dengan cepat, ini bahaya. Kalau membiarkan pertandingan itu 45 menit babak pertama itu selesai dengan Denmark unggul 1-0, saya nggak yakin Inggris bisa membalas karena kan buktinya 1-1 itu kan bertahan sampai babak perpanjangan waktu. Ya. Jadi itu yang kita lihat, gitu. Respon Inggris yang cepat. Ya. Pickford ya, apa Jordan Pickford. Saya pikir kemarin itu golnya itu mestinya nggak perlu terjadi ya, cukup jauh gitu ya, dan saya nggak tahu tuh, mungkin dia ya seorang kiper bisa aja miss gitu ya, mestinya itu masih bisa tuh. Kalau kemarin kalau masih udah sempat kesenggol dikit bola yang tapi terlalu keras ya untuk di. Sebenarnya posisi dari Pickford ini sebenarnya bisa, cuma dia agak terlalu ke kiri. Dia terlalu melihat tuh bola ke kiri. Sehingga diarahkan ke kanan bolanya, dia terlambat untuk bisa menutup itu. Kalau dia berdiri di tengah-tengah, dia tidak banyak bergerak ke kiri, itu dia bisa tips bolanya, bisa keluar. Betul. Bukan, dia bisa tips bola keluar. Bukan bola yang sulit kok. Nggak terlalu di pojok juga. Tapi saya kemarin dapat feeling tuh, Bung Ropan. Begitu kan ingat, waktu sebelum gol terjadi, dia teriak-teriak. Karena barisan pertahanan dia tidak cukup mengcover tuh. Dia teriak-teriak tuh, sampai last second gitu. Sebelum ditendang itu dia masih teriak-teriak. Dia merasa masih belum secure dengan posisinya pertahanan dan posisi dia juga ya. Bung Ropan melihat. Iya, jadi saya lihat itu ketika dia memberikan instruksi berteriak-teriak saat itu, posisi dia bergerak. Jadi mungkin dia menyuruh menutup itu agak ke kanan, tapi makanya dia bergerak agak ke kiri sambil dia teriak-teriak untuk nutup rapat. Ya, agar betis itu harus rapat. Ya, dia mulai jadi dia agak bergerak situ. Nah, dilihat oleh Damsgaard untuk bisa melepaskan tembakan itu ke sudut kanan karena dia lihat posisi dari Pickford itu agak bergerak ke kiri. Sehingga kalau Pickford terbang itu tidak cukup untuk menjangkau bola. Walaupun posisinya terbang itu sama, sudah bisa mengantisipasinya, bola sama sudah ke kanan, tetapi memang tidak cukup karena bolanya cepat juga kan diarahkan oleh Damsgaard. Jadi itu saya pikir dia akan belajar banyak dari situ dan mungkin ini akan dievaluasi oleh Southgate. Saya pikir gol pertama itu kenapa terjadi pasti selalu akan dievaluasi. Mereka akan evaluasi untuk tidak terjadi melawan Italia. Ya, jadi itu yang akan dilihat karena Pickford. Saya agak takut kemarin kalau adu penalti, Bung Helmi. Oh, kelar. Saya agak takut di situ. Kalau adu penalti ini selesai. Karena Kasper Schmeichel gila mainnya. Save-nya itu unbelievable tadi malam. Iya. Itu ada 2 gol 100% bagi Inggris yang harus jadi gol. Pertama dari Raheem Sterling. Betul. Raheem Sterling sudah berhadapan langsung, tembak masih diblok oleh badannya ya. Pakai badannya kan, dia blok. Kedua, itu tembakan ke sudut dari Harry Kane masih bisa ditips oleh dia. Jadi itu 2 gol yang sebenarnya itu murni, tetapi karena ada seorang Kasper Schmeichel itu yang membuat ada heading dari Harry Maguire juga yang dia mentahkan juga. Ada dimentahkan 1 kali dari set piece, Harry Maguire sudut dan dia bisa ambil. Dan mungkin beruntung Kasper Schmeichel ini kan lama di Inggris kan, lama bermain di Leicester City. Jadi dia juga tahu, dia juga pernah ke Wembley dan dia pernah sukses bersama Leicester City di Piala FA. Ketika mereka mengalahkan Chelsea tahun kemarin. Ya. Jadi kan dia tidak asing lagi kalau bermain di Wembley, itu sudah biasa mungkin bagi dia ya. Karena dia juga ya kan, karena sebelumnya kan Spurs pernah menjadi tuan rumah di Wembley sebelum Spurs punya stadion ya. Jadi dia pakai di Wembley itu. Jadi saya pikir untung ya. Pemain-pemain seperti mereka itu punya pengalaman bermain di Liga Primer ya. Saya tadi malam melihat line up Denmark dan pelatihnya ternyata orang Denmark tuh banyak sekali nama depannya Kasper gitu ya. Kasper ya. Baru pelatihnya aja pelatihnya Kasper Hjulman. Iya. Ya kan? Ada satu lagi namanya Kasper apa gitu. Jadi mereka mungkin Kasper Dolberg. Iya betul, Dolberg ya betul. Dolberg itu. Itu kalau masih Dolberg, nama yang jarang dipakai di dunia lain tuh Kasper tuh. Karena kan hantu itu kan nama karakter hantu yang baik tuh. Iya, Kasper Dolberg ya. Jadi ini pemain yang bersinar ketika dipasang dia bermain di Amsterdam. Waktu di Amsterdam dia bermain bagus. Karena dia mantan pemain Ajax kan, jadi pantas dia bisa membuat gol di Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Kasper Dolberg. Itu dia. Tapi ini kalau tos-tosan saya khawatir ya. Kalau saya ngelihat Donnarumma juga mainnya lagi keren-kerennya ya. Oh bagus.
Donnarumma ya. Iya. Jadi itu saya pikir Inggris ini adalah tim yang tidak mau terjadinya adu penalti. Selalu menghindari terjadinya adu penalti. Makanya kemarin 5 pertandingan sebelumnya selalu diselesaikan dengan 90 menit. Ya kan? Baru pertama kali mereka terjadi perpanjangan waktu lawan Denmark. Mereka tidak mengalami perpanjangan waktu itu. Sehingga kemarin ketika di perpanjangan waktu kedua mereka bisa mendapat gol dengan Harry Kane penalti, itu enak buat mereka karena mereka terhindar. Trauma mereka itu cukup besar dengan adu penalti, Bung Helmi. Ya. Karena mereka pernah kalah adu penalti lawan Portugal, pernah adu penalti kalah lawan Jerman juga, bahkan Piala Dunia semifinal tahun 90 itu di Turin, saya tengok waktu itu kalah penalti. Gary Lineker dan kawan-kawan tuh, John Barnes, itu kalah penalti melawan Jerman tuh waktu itu. Jadi mereka selalu tuh kalau penalti itu agak dihantui begitu. Jangan lawan Italia bahaya. Kalau sampai adu penalti itu bisa gawat itu. Bentuk Hemi bilang, Donnarumma-nya bagus. Ya kan? Donnarumma-nya bagus. Jadi mereka harus selesaikan itu dalam 90 menit. Harus hajar. Gitu kan? Bahaya. Tadi malam Bung Ropan saya bingung ya. Jack Grealish kan apa menjadi pemain subs ya? Iya. Pemain Sako ya. Tapi habis itu dia dikeluarin lagi. Dia ditarik lagi. Itu yang saya juga agak bingung apakah dia ada masalah, tapi ini jarang kan dilakukan bahwa Grealish ini pemain bagus. Grealish ini super sub yang bagus loh, Bung Helmi. Betul. Artinya dia sudah memberikan 2 assist yang bagus ya. Ketika Inggris menang di grup lawan Republik Ceko 1-0 untuk menjadi juara grup itu, juara grup D, itu umpan dari Jack Grealish. Umpan assist dari Jack Grealish kepada Raheem Sterling, ya kan? Ketika dia masuk sebagai super sub lawan Jerman, dia memberikan umpan assist gol kedua terhadap Harry Kane. Harry Kane, jangan sundulan kepala. Jadi ini pemain yang bagus. Tetapi kemarin ketika ditarik, itu jarang-jarang pemain udah masuk, tiba-tiba tarik keluar. Mungkin ada masalah yang bisa. Kalaupun tidak ada masalah, ini agak unik juga ya, bahwa ini pemain tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar. Ini kan akan rugi. Sebuah tim ketika bermain dengan pemain yang sama, kemudian tarik lagi keluar, itu kan rugi. Agak rugi satu pemain mereka. Jadi itu yang saya lihat. Mungkin ada dengan Jack Grealish ini. Ya, sehingga apakah memasukkan misalnya dengan memasukkan Hendo dan yang lain-lain itu untuk lebih mau bertahan, saya tidak tahu, tapi mungkin ini yang lebih tahu adalah seorang Gareth Southgate ya sebagai pelatih. Iya, gitu. Mungkin dia minta kode keluar kali ya, atau mungkin lagi tidak nyaman kali ya. Biasanya begitu, begitu. Tidak mungkin dia bermain belum 30-40 menit tiba-tiba udah keluar lagi kan? Iya, jadi itu mungkin ada masalah dan saya pikir tim pelatih lebih tahu itu. Dia tidak akan mungkin menggantikan sembarangan untuk bisa menarik karena masih banyak pemain di bench yang bisa masuk juga untuk bisa masuk ke lapangan. Iya kan? Karena Inggris punya stok pemain masih banyak. Inggris menggantikan pemain 2-3 pemain. Itu stok bisa 6 pemain tuh, bisa masuk dalam pergantian itu di Euro. Jadi sementara Denmark udah ngabisin 5 pemain ya? 5 pemain. Denmark sudah habis 5 pemain. Inggris bahkan waktu itu baru 1 pemain masuk waktu itu. Sebelum ada masuk lagi 2 pemain. Iya. Jadi mereka masih punya stok 3 kali pergantian lagi. Iya. Jadi masih punya stok 3 pergantian, 3 pergantian. Jadi masih banyak Inggris gitu. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Oke, bakal rame nih ya. Bakal rame. Bakal rame. Dan dua-dua main terbuka ini. Enak nih. Italia senang main terbuka, Inggris juga ini. Nah, saya pikir dia akan kembali mungkin saya lihat kalau Inggris ketemu Italia, dia akan kembali seperti pola lawan Jerman. Saya pikir mungkin itu. Inggris. Kalau Inggris melayani bermain dengan terbuka, berbahaya. Biasa Inggris begitu. Kalau dia lihat tim yang bagus seperti Italia mungkin bermain terbuka, dia akan coba untuk bagaimana menghentikan ini dengan gaya seperti lawan Jerman. Bukan tidak mungkin. Southgate akan memainkan kembali seperti skema lawan Jerman. Karena mereka bisa menghukum Italia. Begitu Italia serang, mereka akan serangan balik dan gol. Mereka itu yang mereka lakukan lawan Jerman kan. 3-4-3 kan? Ya, bisa. 3-4-3. Iya, 3-4-3. 3-4-3 bisa mereka mainkan. Jadi itu. Nah, kembali lagi mungkin Trippier akan di kanan, Luke Shaw akan didorong lebih ke depan. Nah, Kyle Walker masuk ke dalam. Ini akan lebih kuat. Lawan Jerman nggak bisa berkutik sama sekali tuh dengan pola demikian. Apakah apakah Southgate akan memainkan itu? Kita akan lihat benar-benar kalau dia memainkan itu bahaya Italia, Bung Helmi. Bahaya, itu bisa frustrasi. Mereka bikin frustrasi Italia. Membiarkan Italia bermain dengan ball position, mungkin Italia akan main dengan ball position mereka, penguasaan bola yang tinggi, tetapi mereka tidak masuk di 3/4 lapangan, nggak bisa masuk mendekati kotak penalti, langsung dikunci oleh Inggris. Nah, Inggris akan counter attack lewat Raheem Sterling di kiri atau Bukayo Saka akan bermain di kanan, kita tidak tahu di kanan langsung ke Harry Kane. Itu yang akan diterapkan. Saya pikir itu taktik lebih bagus. Bahaya Inggris kalau Inggris bermain terbuka.
melayani jual beli pukulan dengan Italia. Ini bahaya. Bahaya Inggris kalau bermain terbuka. Italia nunggu itu. Italia nunggu banget tuh kalau dia pancing bermain begitu dengan terbuka. Dan saya pikir, bagaimana? Kalau melihat penampilan tadi malam, ya melawan Denmark, apakah Bukayo Saka akan tetap dipertahankan di final? Itu yang memang sulit kita selama ini. Itu saya katakan sebelumnya itu hanya 9 pemain yang firm, yang bisa diandalkan, yang saya sebut. Nah, dua pemain ini yang masih kita belum tahu nih, apakah Bukayo Saka, Jadon Sancho lagi akan main, Jack Grealish, atau bahkan Rashford. Jadi kan kemungkinan ada 4 ini, kemungkinan 4 itu. Kalau bukan Bukayo Saka, itu Rashford, Jadon Sancho, atau Jack Grealish yang dimainkan untuk bisa main posisi itu. Dengan Mason Mount tentunya akan ada di sana. Kita akan lihat apakah Southgate bermain dengan 7 pemain yang tipikal, karakter mereka akan lebih bertahan, atau bermain dengan 4-2-3-1, kembali seperti semalam lawan Denmark dengan 4 pemain belakang, ada 2 gelandang bertahan, Declan Rice, Calvin Phillips, ada 3 pemain gelandang serang, Mason Mount, ada Saka, dan juga ada Sterling, dan kemudian ada Harry Kane di depan. Kita akan lihat bagaimana, berani nggak Southgate bisa memainkan demikian untuk jual beli pukulan dengan Italia. Karena Italia berbahaya loh, Italia punya gelandang-gelandang yang bagus. Marco Verratti itu bagus. Gila. Jorginho, Barella bagus. Iya, bahkan super sub mereka bagus. Ada Locatelli, ada Berardi, ada Locatelli kan udah membuat 2 gol. Mereka punya bench bagus tuh gelandang. Ada kemudian Brian Cristante, itu luar biasa. Kalau cuma mungkin Inggris bisa mengambil kesempatan begini. Bung Ropan lagi senang ya, karena Locatelli mungkin akan ke Arsenal ya. Ya, begitu ya. tapi Bung Helmi, tapi Inggris ini punya kesempatan untuk bisa menang. Kenapa? Masuk dari sisi kanan. Dari sisi kanan Italia. Ini agak lemah. Itu sisi kanan. Ya, mereka punya pemain Chelsea lagi rupanya selain Jorginho, itu adalah Emerson Palmieri yang menggantikan Spinazzola. Emerson Palmieri, bek kiri. Nah, bek inilah dia kan belum teruji. Ini Emerson ini belum teruji. Kalau di Chelsea dia banyak pemain duduk di bench, banyak menjadi pemain cadangan. Kemarin baru bermain karena Spinazzola ini tidak bermain, dia dicoba oleh Mancini. Sisi inilah yang perlu dihajar oleh Inggris. Dicoba, dan saya pikir bisa karena ada Bukayo Saka di situ. Dia bisa ambil kepada Emerson. Cepat. Bukayo Saka ini cepat. Nah, posisi kanan ini yang mereka harus manfaatkan. Mumpung nggak ada Spinazzola yang sudah nggak bisa bermain, ini yang mereka masuk. Kalau masuk dari sisi lain agak berat, tapi sisi ini harus dimanfaatkan. Jadi di situ bisa Kyle Walker masuk dari situ, Bukayo Saka masuk dari situ, semua dari sisi ini yang bisa mereka lakukan untuk bisa memberikan crossing ke Harry Kane dan Sterling. Begitu. Tapi Harry Kane di tengah, iya. Harry Kane tuh memang berbahaya sekali mainnya ya. Badannya besar, headingnya bagus ya. Betul. Kaki kiri kanan jalan ya. Ini pemain 4 gol. Jadi dia satu-satunya pemain yang punya harapan untuk bisa menjadi top skor melewati Ronaldo dan juga Patrick Schick. Kan 5 gol. Patrick Schick dan Ronaldo itu 5 gol di atas. Nah, Harry Kane ini sudah 4 gol. Raheem Sterling 3. Jadi pemain itu yang lain sudah tersisi semua. Lukaku sudah out. Benzema udah out. Udah nggak mungkin lagi untuk bisa bersaing kan. Jadi yang ada cuma di Harry Kane. 4 gol. Jadi dia butuh 1 lagi 5 sama, bahkan bisa jadi 6. Dia harus jadi top skor. Jadi top skor terakhir Inggris yang ada di Euro itu adalah Alan Shearer. Alan Shearer adalah orang Inggris terakhir yang menjadi top skor di Euro di tahun 96. Gitu. Jadi 29 tahun yang lalu. Itu terakhir. Terakhir orang Inggris bisa menjadi top skor di Euro. Ya kan, ketika bermain di Inggris, walaupun Inggris nggak juara ya, main di Inggris ya, dia membuat 5 gol saat itu. Jadi saya pikir ini bisa dilakukan juga oleh Harry Kane, bisa melakukan itu, bukan tidak mungkin. Oke, terima kasih Bung Roman. Siap. Senang sekali. Ini saya bilang inilah kalau pandit yang profesional tuh ya, nyebut nama aja tuh benar. Jadi saya kasih tahu ya, nyebut Cristiano Ronaldo. Itu yang betul adalah Ronaldo. Itu karena dia orang Porto. Jadi Porto itu R di depan itu dibacanya H. Roberto Carlos. Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Iya. Belajar dari mana sih Bung Ropan? Belajar sama Bung Helmi.
Roberto Carlos. Sekarang Roberto ada namanya Carlos, ya? Showberto Carlos ya. Thank you Bung Roman. Oke, sama-sama Bung Helmi. Sama-sama. Kita akan lebih banyak ngobrol karena sebentar lagi liga-liga akan mulai bermain ya. Presiden akan mulai main. Ya. Dan Boris Johnson sudah mengumumkan Liga Inggris boleh dihadirin oleh semua penonton ya. Iya. Tidak ada lagi distancing. Iya. Jadi Old Trafford penuh lagi dong, Old Trafford. Penuh lagi ya. Dan itu akan bagus untuk Liga Inggris ya, karena mereka kemarin semua kesulitan karena tidak ada penonton, membuat penurunan revenue yang luar biasa ya. Iya, betul. Ya, karena penghasilan tiket tidak ada gitu. Saya cuma bermimpi kapan Indonesia seperti itu. Kita aja liga kita ya, karena memang harus ya, karena kita memang masih diminta untuk lebih disiplin. Ya mari kita disiplin supaya COVID ini cepat kita bisa atasi, supaya kita bisa dengan nyaman nonton konser, nonton sepak bola langsung ke stadion. Iya, jadi di Eropa itu sudah pandemi, mungkin sudah pakai masker, sudah nggak ada. Tapi di negeri kita ini masih bertarung hidup mati untuk bisa mengatasi corona. Iya ya, gitu. Ini pun mestinya saya bertemu langsung dengan Bung Ropan, ini kita cukup pakai Zoom saja. Iya. Mudah-mudahan ya. Mari kita disiplin dan mari kita berdoa semoga Indonesia cepat selesai dengan COVID dan kita bisa beraktivitas normal. Saya lagi punya cita-cita harus ke Old Trafford untuk menonton salah satu game dari MU mungkin akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Apalagi Jadon Sancho ya, mau lihat Jadon Sancho ya. Apalagi Sancho masuk, Varane masuk. Varane masuk. Iya. Kayaknya juara nih MU. Insya Allah. Ya gitu. Juara. Memang pemiliknya memang kalah kaya dengan pemilik Manchester City yang bisa membeli siapapun gitu. Kalau mereka membeli Erling Haaland nggak tahu lagi apa yang terjadi. Karena tanda-tandanya udah ada kan. Mereka udah buang Aguero, pasti mereka akan memasukkan striker, mungkin Harry Kane, mungkin Erling Haaland. Ya harus juara lah. Ya, kita harus selalu menikmatin pertarungan. Saya kadang-kadang dihina MU kalah. Aduh, yang menghina kadang-kadang yang di bawah. Kita nomor 2 sekarang gitu ya. Nomor 2. Yang nomor 4, nomor 5. But itulah hebatnya Liga Inggris. Leicester, bayangin, tim dengan biaya sangat murah. Pemiliknya masih orang Thailand ya kalau nggak salah. Iya, masih anaknya, sekarang anaknya gantinya. Anaknya ya, bayangin pemiliknya adalah orang Thailand dengan budget yang tidak mahal dan ternyata masih juara aja, kemarin sempat juara juga gitu. Iya, juara FA. Juara FA, mengalahkan Chelsea malah. Iya. Dengan duit yang gede. Duit yang gede gitu. Chelsea, bayangin Ibrahimovic si Abramovich. Ya. Ya, Abramovich ya, ngamuk dengan pemain-pemain mahal. Ya. Ya, jadi semoga MU insaf ya Glazer, kalau enggak semboyan Glazer out selalu. Iya, harus insaf lah. Tinggal Arsenal nih, bilangin nama pemiliknya. Iya, nanti kita bilang sama Mas Tanto, biar Mas Tanto yang kasih tahu. Arsenal. Saya tuh kalau ngelihat pemuja Arsenal sejati itu satu Tantowi Yahya, satu almarhum Winarwi Tular. Wah, itu Arsenal. Betul. Mas Tanto tuh kalau ketemu saya, Ropan, saya Arsenal. Iya, Mas. Padahal anaknya MU, sama kayak saya. Iya. Oke. Coach Justin juga Arsenal. Kita mau Arsenal, Coach Justin Arsenal. Kita menang kalah itu nikmatin aja gitu. Masa kalah disuruh pindah? Ya, suruh pindah. Masa kita pindah ke biru? Nggak mungkin lah. Ya kan? Iya. Tapi masih bisa nggak nonton. Bung Helmi nggak nonton nanti. Setiap MU main, Bung Helmi nggak mau nonton. Gitu. Iya kemarin. Berkali-kali kalau saya nggak nonton malah menang gitu. Kalau saya nonton niat-niatin malah kalah. Tapi terakhir saya mulai nonton. Apalagi ada Jadon Sancho ya. Iya. Saya nonton. Oke. Terima kasih Bung Roman. Ya, selalu menarik bicara tentang bola. Semoga Anda banyak mendapatkan. Saya bilang beginilah mestinya seorang pandit ya. Data lengkap gitu, hafal gitu dengan tahun berapa nikmatin sendiri ya. Baik. Semoga ini menjadi bekal kita menuju final Piala Eropa. Ya, siapapun yang menang itulah pasti akan the best team. Ini adalah final Piala Eropa yang sangat ideal ya. Italia lawan Inggris ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bung Roman, Roni Pangemanan. Sama-sama. Kita lagi dengan podcast saya selanjutnya. Ya, bye-bye.